Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zakarias Lukas dan teman saya Andrian Mustafa. Kali ini kami akan menjelaskan tentang mekanika fluida. Kali ini kita akan membahas tentang mekanika fluida. Ada 7 bahasan pokok yang akan kita sampaikan pada materi mekanika fluida ini. Yang pertama, bagaimana dan apa itu mekanika fluida, yaitu pengantar mekanika fluida, statika fluida, dinamika fluida, bendung dan peluap, kemudian teknik perpipaan, dan dasar perancangan bendung. Pada materi kali ini kita akan membahas apa itu mekanika fluida pada pengantar mekanika fluida. Yang pertama, definisi mekanika fluida, dan yang kedua, perkembangan dan sejarah mekanika fluida. Kemudian ruang lingkup mekanika fluida, dan satuan, unit, dan dimensional apa saja ya yang digunakan dalam perhitungan mekanika fluida. Mekanika fluida kita bagi menjadi 2 kata, mekanika dan fluida. Mekanika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi baik dalam keadaan diam atau bergerak akibat gaya yang diberikan. Yang mana kita tahu bahwa 3 bidang mekanika fluida, salah satunya adalah mekanika fluida atau mechanics of fluids. Fluida sendiri adalah zat cair yang mengalir. Nah, dalam mekanika fluida ini kita hanya membahas zat yang mengalir saja, yaitu zat cair dan gas. Jadi, apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida adalah cabang ilmu mekanika yang mempelajari berlaku fluida baik dalam keadaan diam atau statis maupun bergerak atau dinamis. Ruang lingkup mekanika fluida itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai. Yang pertama, iklim dan cuaca. Yang kedua, kendaraan seperti mobil, kereta, pesawat terbang, kapal laut. Yang ketiga, lingkungan polusi seperti polusi udara, pencemaran lingkungan. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, rekreasi dan olahraga. Kemudian industri petrokimia dan perminyakan. Kemudian konstruksi bangunan seperti gedung, jembatan, dan lain sebagainya. Peranan mekanika fluida dalam teknik sipil. Yang pertama, pengolahan dan penyediaan air minum. Kedua, sanitasi dan limbah. Yang ketiga, drainase dan pengendalian banjir. Yang keempat, irigasi dan bangunan air. Kemudian transportasi dan pelabuhan. Terus pembangkit listrik dan lain-lain. Nah, gambar di sini seperti kita lihat peranan mekanika fluida dalam teknik sipil. Ini contoh polusi udara. Kemudian ada lagi pencemaran lingkungan, pencemaran air laut ya akibat tumpahan minyak. Nah, kemudian di bidang iklim dan cuaca, misalnya banyak sekali ya, ada tornado, petir, ya, kemudian global climate atau iklim cuaca. Nah, kemudian di sini ini dalam bidang kesehatan, bisa kalian lihat ya. Lanjut, dan ini bidang kendaraan seperti pesawat terbang, kapal laut ya, mobil, kereta api, dan sebagainya.
Dan ini di bidang olahraga ya. Kemudian ini di bidang perminyakan, bisa kalian lihat juga. Dan ini adalah konstruksi bangunan dan jembatan. Di sini bagaimana pengaruh air laut terhadap konstruksi jembatan, pengaruh angin ya terhadap jembatan. Nah, ini kemudian kerusakan jembatan yang berakibat oleh pengaruh air laut. Baik, kali ini kita akan membahas dari segi sejarahnya. Sejarah mekanika fluida. Mekanika fluida mempunyai sejarah panjang hingga pencapaian seperti sekarang ini. Pada masa prasejarah, kebudayaan kuno sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memecahkan persoalan-persoalan tertentu. Sebagai contoh, perahu layar. Jadi, pada zaman prasejarah, perahu layar sudah dilengkapi dengan dayung, dan sistem pengairan untuk pertanian sudah dikenal pada masa itu. Nah, kita kenali dulu siapa ilmuwan-ilmuwannya. Berikut adalah ilmuwan yang berperan dalam mekanika fluida. Yang pertama ada Archimedes. Archimedes ini yang merumuskan hukum apung dan menerapkannya pada benda-benda terapung. Yang kedua ada Leonardo da Vinci. Seperti kita ketahui, Leonardo da Vinci menjabarkan persamaan kekekalan massa dalam aliran tunak satu dimensi. Leonardo da Vinci adalah ahli eksperimen yang ulung, dan catatannya berisi deskripsi yang seksama dengan gelombang, jet atau semburan, loncatan hidraulik, pembentukan pusaran, dan rancangan-rancangan seretan rendah atau bergaris alir, serta seretan tinggi atau parasut. Baik, selanjutnya ilmuwan yang ketiga yaitu Galileo. Galileo memperkenalkan beberapa hukum tentang ilmu mekanika. Yang keempat ada ilmu Prancis, yaitu Edme Mouriet, yang membangun terowongan angin yang pertama. Yang kelima, yang mungkin sudah tidak asing lagi di kuping kita, yaitu Isaac Newton. Dia memperkenalkan hukum-hukum gerak dan hukum kekekalan fluida linear yang dinamakan dengan fluida Newton. Nah, yang terakhir yang bernama Ludwig Prandtl menunjukkan bahwa aliran fluida yang kekentalannya rendah. Jadi Ludwig Prandtl ini dia menunjukkan bahwa aliran fluida yang kekentalannya rendah, seperti aliran air atau udara, dapat dipilih menjadi lapisan kental atau lapisan batas di dekat permukaan zat padat dan antarmuka, dan lapisan luar yang hampir encer yang memenuhi persamaan Euler dan Bernoulli. Nah, selanjutnya kita bahas dimensi dan satuan. Dari dimensi, yaitu tekanan terukur yang menunjukkan karakteristik suatu objek seperti massa, panjang, waktu, temperatur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada satuan. Satuan yaitu standar untuk mengukur dimensi. Misalnya satuan panjang, satuan massa, satuan waktu, yang masing-masing memiliki lambang. Kalau satuan panjang yaitu cm atau meter, satuan massa yaitu kilogram atau gram, satuan waktu yaitu second atau detik. Nah,
Yang selanjutnya ada sistem satuan, yaitu satuan internasional atau SI, US, dan MKS atau meter kilogram second. Nah, berikut adalah kolom nama-nama besaran, simbol MKS, SI, dan konversinya yang meliputi panjang, massa, waktu, gaya, luas, volume, kecepatan, percepatan, debit, percepatan sudut, gravitasi, massa jenis, berat spesifik, tekanan, daya, kerja atau energi. Berikut juga simbol-simbolnya yang sudah tertera. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah dalam mekanika fluida. Yang pertama, massa jenis atau kerapatan, yaitu ukuran konsentrasi massa zat cair. Yang kedua, berat jenis atau berat spesifik, yaitu berat benda per satuan temperatur atau tekanan. Yang ketiga, kekentalan atau viskositas, yaitu sifat zat cair melawan tegangan geser. Yang keempat, kemampatan, yaitu perubahan volume akibat adanya penambahan tekanan. Yang kelima, tegangan permukaan atau surface tension, yaitu tegangan yang bekerja pada permukaan bidang zat cair yang memiliki besar yang sama di setiap titik. Yang keenam, ada kapilaritas atau capillarity, yaitu keadaan naik dan turunnya zat cair dalam suatu tabung. Yang ketujuh, ada tekanan atmosfer, yaitu tekanan yang disebabkan oleh gaya berat udara di permukaan bumi. Yang kedelapan, ada persamaan Euler dan Bernoulli, yaitu persamaan-persamaan gerak partikel untuk menyelesaikan persoalan kekekalan energi dan gerak partikel zat cair. Nah, setelah kita membahas istilah-istilah mekanika fluida, nah habis ini kita bakal membahas hukum dasar mekanika fluida. Ada beberapa hukum di sini, yaitu hukum Pascal, hukum Archimedes, hukum kekekalan energi, hukum 2 Newton. Nah, hukum Pascal menyatakan bahwa di dalam zat cair yang diam tidak terjadi tegangan geser, dan tekanan pada suatu titik dalam zat cair adalah sama besar ke segala arah, atau bisa disebut isotropik. Tekanan ini disebut dengan tekanan hidrostatik atau hydrostatic pressure. Nah, kita lihat dari hukum Archimedes. Hukum Archimedes yaitu hukum apung benda di atas zat cair. Yang ketiga ada hukum kekekalan energi, yaitu merupakan hukum persamaan gerak dan energi dari suatu zat cair yang mengalir. Yang keempat, yang terakhir, ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan tentang hukum gerak suatu benda. Nah, mungkin sekian teman-teman dari pembahasan mekanika fluida ini. Semoga pembahasan ini dapat berguna untuk menambah ilmu dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.